Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pembahasan materi kali ini adalah bagian dari part of speech yang tidak disebutkan di materi grammar sebelumnya, yaitu determiner. Teman-teman tahu what is determiner? Determiner adalah sebuah kata yang dapat Anda gunakan untuk menunjuk suatu benda, baik secara fisik maupun kuantitas. Penggunaan determiner bisa menunjukkan bentuk benda, ukuran benda, maupun jumlah benda dengan lebih spesifik. Determiner sendiri memiliki arti penentu. Pendapat lainnya mengatakan, a determiner is a word placed in front of a noun to specify quantity. Example, one cat, many cats. Or to clarify what the noun refers to. Example, my cat, the cat, and that cat. Artinya, sebuah determiner atau penentu adalah sebuah kata yang ditempatkan di depan kata benda untuk menentukan kuantitas. Contohnya, satu kucing, banyak kucing. Atau untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan kata benda itu. Contohnya, kucingku, kucing itu, dan kucing. Teman-teman tahu bahwa determiners play a crucial role in sentence construction and comprehension. Determiners are useful because they help to define nouns and make sentences as clear and focused as possible. Artinya, determiner di sini berguna karena membantu mendefinisikan kata benda dan membuat kalimat sejelas dan sefokus mungkin. All determiners can be classified as one of the following: an article, demonstrative determiner, interrogative determiner, possessive determiner, a quantifier, and then ordinal number. But, pembahasan determiner kali ini hanya an article saja, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu indefinite article and definite article. What is article? Articles are words that you use with noun. An article determines the noun. The articles in the English language are a, an, and the. An article belongs to a noun, but it can also be placed before a number or an adjective. Example, the man. The is article. Man is a noun. The tall man. The article, tall adjective, man is a noun. The two men. The article, two number, man is a noun. The two tall men. The article, two number, tall adjective, and man is a noun. Artinya ya teman-teman, artikel adalah kata yang Anda gunakan dengan menggunakan kata benda. Sebuah artikel menentukan kata benda. Artikel dalam bahasa Inggris, ingat ya teman-teman, adalah a, an, dan the. Artikel terbagi menjadi dua bagian, yaitu indefinite article dan definite article. Di sini kita bahas indefinite articles terlebih dahulu. Pengertiannya, the words a and an are called indefinite articles. You can use them before a singular noun when you talk about any general thing. Kata-kata e dan an kita sebut artikel tidak terbatas. Ingat ya, indefinite article adalah artikel tidak terbatas. Kalian, teman-teman dapat menggunakan e dan an sebelum kata benda tunggal ketika teman-teman berbicara tentang hal-hal yang umum. Ingat ya, ketika teman-teman berbicara tentang hal yang umum. Example, a line, a indefinite article, line is a noun. A house, a kitchen, a person, an apple. An indefinite, apple is a noun. An airport, an umbrella. Nah, ini penting ya teman-teman. E dan an sebelum kata benda menunjukkan bahwa apa yang dimaksud belum diketahui oleh pembicara, pendengar, penulis, dan atau pembaca. Ingat ya teman-teman, maksudnya itu belum diketahui. Maksud dari pembicaraan atau kalimat tersebut itu belum diketahui. Note,
You use an article a before a nouns, adjectives, or numbers that start with a consonant. Ingat ya teman-teman, artikel a untuk kata benda berawalan konsonan, menggunakan huruf konsonan. For example, a line, a kitchen, a person, a cat, a book, a tall man, a 5-year-old boy, a job interview. Oke ya, semuanya menggunakan artikel a dan juga kata benda yang berawalan huruf konsonan. Sedangkan, you use the article an before nouns that start with a vowel. Teman-teman menggunakan artikel an untuk kata benda berawalan vokal, menggunakan huruf vokal. For example, an avocado, an idea, an umbrella, an egg, an hour, an 8-year-old girl, and then an interview. Semuanya menggunakan indefinite article dan juga kata benda yang berawalan huruf vokal. Itu saja bedanya ya. Jadi, teman-teman, jika menggunakan diikuti oleh kata benda berawalan konsonan, sedangkan jika teman-teman menggunakan artikel, dan ini merupakan definite articles. The word the is called the definite articles, artikel pasti. You use it before a singular or plural noun when you talk about one or more specific members of a group, things, places, or people that is known to you. Nah, teman-teman, menggunakan kata the sebelum kata benda tunggal atau jamak ketika teman-teman berbicara tentang satu atau lebih dari anggota tertentu dari suatu grup yang terdiri dari benda, tempat, ataupun orang yang teman-teman kenal. For example, the tall man, the is definite article, tall is adjective, man is a noun. The big house, the definite article, big adjective, house is a noun. The man next me, the is definite, man is a noun, next is adverb, and me is pronoun. Mereka semua sudah teman-teman kenal ya. Nah, di sini definite article the ini digunakan untuk menunjukkan suatu benda, orang, tempat, atau situasi yang sudah jelas atau telah disebutkan sebelumnya. Ingat ya, yang sudah jelas atau telah disebutkan sebelumnya. Jadi teman-teman sebagai pembicara ataupun pendengar sudah mengetahui maksudnya. Oke teman-teman, ini adalah perbandingannya. Have you been to an ice rink? Apakah Anda pernah ke gelanggang es? Nah, di sini ya, the speaker is not asking about any one specific ice rink. But, pembicara menanyakan apakah mereka pernah ke gelanggang es. Ingat ya, pernah ke gelanggang es. An tidak mengacu pada gelanggang es tertentu. Sedangkan, contoh lainnya, have you been to the ice rink? Apakah Anda pernah ke gelanggang es? Nah, di sini, the speaker and listener know the ice rink. Yang dimaksud, ingat ya, pembicara dan pendengar mengetahui gelanggang es yang dimaksud. Misalnya, gelanggang es di kota atau daerah setempat. Kata the membuat kata benda ice rink atau gelanggang es menjadi lebih spesifik. Itu perbandingannya ya, ingat nih. Jadi, kalau indefinite article, yaitu ataupun an, itu pembicara ataupun pendengar tidak mengetahui maksudnya itu mau kemana. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan kata the, antara pembicara ataupun pendengar sudah mengetahui mana yang dimaksudnya, begitu. Nah, di sini untuk lebih memahaminya, di sini ada example of indefinite articles, ya teman-teman. Ingat, indefinite articles itu adalah articles yang digunakan sebelum kata benda tunggal ketika teman-teman berbicara tentang hal-hal yang umum. Ingat ya, ketika teman-teman berbicara tentang hal-hal yang umum. Oke, example. She carries a big ball. Dia membawa sebuah bola besar. Hanya disebutkan bahwa pembicara membawa sebuah bola besar saja. Tidak disebutkan bola besar jenis apakah itu dan untuk apa. Oke, selanjutnya. Rudy is reading a book. Rudy membaca sebuah buku. Nah, di kalimat ini memberitahu bahwa pembicara membaca sebuah buku. Tidak disebutkan buku jenis apakah itu, atau di mana membaca bukunya, tidak disebutkan ya. Ji-hyo eats an orange every day. Ji-hyo memakan sebuah jeruk setiap hari. Pembicara mengatakan bahwa dia memakan sebuah jeruk setiap hari, namun tidak disebutkan jenis jeruknya itu apa. Oke, nih, an ant is walking through
the wall. Nah, di sini pembicara mengatakan bahwa seekor semut sedang berjalan melewati dinding. Tidak disebutkan jenis semutnya apa, besar atau kecilnya, berbahaya atau tidaknya itu tidak disebutkan. Oke, selanjutnya. Jae-suk lost a pair of sandals. Nah, pembicara mengatakan bahwa dia kehilangan sepasang sandal. Tidak disebutkan merek atau nama dari sandalnya, ukurannya berapa atau warnanya apa. Jadi, hanya disebutkan umumnya saja ya. Selanjutnya, a fish is swimming in the pool. Nah, di sini sama, kalimat ini pun sama. Pembicara mengatakan bahwa seekor ikan sedang berenang di kolam. Tidak disebutkan jenis, bentuk, atau warna dari ikannya. Oke, I buy an ice cream in supermarket. Di sini hanya disebutkan bahwa pembicara membeli sepotong es krim di supermarket. Tidak juga disebutkan merek atau rasa dari es krim yang dibelinya. Oke, contoh selanjutnya nih. You will need an umbrella. Oke, kalimat ini pun sama. Pembicara mengatakan bahwa kamu membutuhkan sebuah payung. Tidak disebutkan untuk apa atau dalam keadaan apa payung itu digunakan. Nah, teman-teman, sudah mulai mengerti kan? Itu beberapa example of indefinite article. Ingat ya teman-teman, indefinite article atau an digunakan untuk membicarakan hal-hal yang umum saja. Hanya pembicara yang tahu maksudnya. Namun pendengar tidak mengetahui apa yang dimaksud. Digunakan sebelum noun berawalan huruf konsonan, sedangkan an digunakan sebelum noun berawalan huruf vokal. Oke, kita lanjutkan. Di sini pun ada example of definite article. Definite article itu digunakan sebelum kata benda tunggal atau jamak ketika teman-teman berbicara tentang satu atau lebih dari anggota tertentu dari suatu grup yang terdiri dari person, place, or thing yang teman-teman kenal. Oke, yang pertama, the telephone is ringing. Oke, nih di sini pembicara dan pendengar mengetahui bahwa telepon sedang berdering. Where is the cat? Di mana kucingnya? Pembicara dan pendengar mengetahui kucing mana yang dimaksud. I think she is under the bed. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa pembicara dan pendengar mengetahui tempat tidur mana yang dimaksud. Oke, kita lanjutkan. Haha has won the race. Di sini pun sama, pembicara dan pendengar mengetahui perlombaan apa yang Haha menangkan. The ice is melting. Pembicara dan pendengar mengetahui es mana dan milik siapa yang mencair. Oke, teman-teman nih. Granny is sitting in the garden. Kalimat ini, pembicara dan pendengar mengetahui kebun mana yang dimaksud. The street is very busy today. Nah, the street yang artinya jalanan, pembicara dan pendengar mengetahui jalanan yang dimaksud ya. Oke, selanjutnya, the sky is getting dark. Kalimat ini pun sama, menyatakan bahwa pembicara dan pendengar mengetahui langit sudah mulai gelap. I like the walls decoration. Nah, ini ya teman-teman, walls decoration. Pembicara dan pendengar mengetahui dekorasi mana yang mereka sukai atau yang pembicara sukai. Nah, Ji-hyo leave the book there. Kalimat ini pun menyatakan bahwa pembicara dan pendengar mengetahui buku jenis apa, judulnya apa yang ditinggalkan Ji-hyo di sana. Oke teman-teman, itu beberapa example lainnya mengenai definite article. Ingat ya, definite article itu digunakan untuk membicarakan hal-hal yang pasti. Pembicara dan pendengar mengetahuinya dengan pasti. Oke, conclusion. Determiner adalah sebuah kata yang dapat Anda gunakan untuk menunjuk suatu benda, baik secara fisik maupun kuantitas. Penggunaan determiner bisa menunjukkan bentuk, ukuran, maupun jumlah benda dengan lebih spesifik. Dan pembahasan determinernya, salah satunya adalah an article. Nah, di sini, article adalah kata yang Anda gunakan dengan menggunakan kata benda. Sebuah artikel menentukan kata benda. Artikel dalam bahasa Inggris adalah a, an, dan the. A dan an adalah indefinite article yang digunakan sebelum kata benda tunggal ketika Anda berbicara tentang hal-hal yang umum. Sedangkan the merupakan definite article, digunakan sebelum kata benda tunggal atau jamak ketika teman-teman atau Anda berbicara tentang satu atau lebih dari anggota tertentu dari suatu grup, benda, tempat, ataupun orang yang teman-teman kenal. Itu adalah kesimpulannya ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya bahas bermanfaat
untuk teman-teman dan juga saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.